are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about cara kerja saraf dan tipe sel saraf. Oke, sekarang kita akan bahas cara kerja saraf. Nah, sel saraf berfungsi menerima dan meneruskan atau mentransmisikan rangsangan dalam bentuk pesan listrik berupa impuls ya. Nah, di mana impuls ini dia berjalan sepanjang neuron dalam satu arah. Jadi dia searah ya, satu arah. Di mana di sini pada dendrit terdapat berbagai sensor yang berfungsi untuk menerima segala bentuk rangsangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian, dendrit membawa impuls ini menuju ke badan sel saraf. Nah, di sini jika rangsangan atau stimulusnya itu cukup kuat, maka sinyal listrik tersebut akan diteruskan menuju ke akson. Selanjutnya, akson akan membawa impuls untuk menjauhi sel saraf. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa akson dari suatu neuron itu dapat berhubungan dengan dendrit dari neuron yang lain, di mana hubungan antara akson dari suatu neuron dengan dendrit dari neuron yang lain itu yang disebut dengan namanya sinapsis. Nah, jadi ada hubungannya dendrit dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lain ya, seperti itu. Karena memang cara kerjanya sel saraf ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak pernah putus ya, begitu. Jadi itu yang disebut dengan sinapsis. Mem sudah pernah singgung pada pertemuan sebelumnya tentang sinapsis ya. Nah, di sini bagaimana proses penghantaran impuls dari satu neuron ke neuron yang lain di dalam tubuh manusia? Di sini kita akan pelajari di mana suatu zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter itu dilepas oleh akson dari neuron pertama ke dalam celah sinapsis dan membawa impuls menyeberangi celah sinapsis. Kemudian menuju ke dendrit neuron berikutnya. Nah, contoh dari zat neurotransmitter adalah asetilkolin, noradrenalin, dan serotonin. Selanjutnya, ketika impuls sudah menyeberangi celah sinapsis dan menuju ke dendrit neuron berikutnya, maka impuls saraf yang melintas melalui sistem saraf ini akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa di dalam serabut saraf ternyata impuls itu melintas seperti suatu sinyal listrik, di mana prosesnya itu terjadi dengan waktu yang sangat cepat atau sangat singkat, yaitu impuls saraf melintas di sepanjang serabut-serabut saraf terbesar dengan kecepatannya itu 90 meter per second. Nah, untuk jelasnya lagi tentang cara kerja saraf, mari kita lihat video berikut ini. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan.
Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-min. Neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan seperti pada video ini. Oke, next di sini kita akan membahas tipe sel saraf. Di mana seperti yang sudah pernah Mem katakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali sel saraf. Dan sini kita akan pelajari berdasarkan fungsinya di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh kita terdapat 4 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, sel saraf penghubung, and the last sel saraf adjustor. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik merupakan neuron atau sel saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Nah, di mana pada tubuh manusia yang bertindak sebagai reseptor itu adalah organ panca indera. Dan untuk saraf pusat ini dia berfungsi mengatur dan mengendalikan sistem saraf, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, dalam sel saraf sensorik berarti rangsangan ini dihantarkan dari reseptor yaitu panca indera manusia menuju ke saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, di mana sel saraf motorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Dalam hal ini efektornya adalah otot dan kelenjar. Dan di sini harus kita ketahui bahwa sel saraf motorik memiliki badan sel yang terletak di dalam saraf pusat. Next yaitu yang ketiga, sel saraf penghubung, di mana sel saraf penghubung ini merupakan penghubung antara neuron atau sel saraf yang satu dengan neuron yang lain. Nah, di mana sel saraf ini terletak di saraf pusat. And the last di sini sel saraf adjustor, di mana sel saraf ini merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik di sumsum tulang belakang. Nah, ini ada gambar bagian A merupakan sel saraf motorik, bagian B sel saraf sensorik, dan bagian C adalah sel saraf penghubung.